Meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Dalam video ini kita akan belajar tentang bagaimana kita meyakini qada dan qadar bisa membantu kita meraih ketenangan jiwa. Kita akan membahas contoh-contoh dari kehidupan kita sehari-hari dan kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan pentingnya meyakini qada dan qadar. Yuk kita simak baik-baik. Qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Qada berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar berarti takdir atau ketentuan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Yang artinya, dan tiada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Quran surah Al-Hijr di ayat ke-21. Ayat ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukuran yang tepat. Ketika kita meyakini qada dan qadar, kita belajar untuk bersabar dan bersyukur dalam setiap keadaan. Dalam Al-Quran disebutkan kisah Nabi Ayub alaihissalam yang tetap sabar meski diuji dengan penyakit yang sangat berat dan kehilangan harta benda serta keluarga. Kesabaran dan keyakinan beliau bahwa Allah memiliki rencana terbaik membuatnya meraih ketenangan jiwa, dan akhirnya Allah menggantinya dengan kebaikan yang lebih banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran surah Shad di ayat ke-41 sampai dengan ayat ke-42. Maka teman-teman yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melihat contoh-contoh yang lebih dekat dengan kita. Misalnya apa teman-teman? Seseorang siswa yang gagal dalam ujian namun tetap berusaha dan akhirnya berhasil meraih prestasi yang lebih tinggi. Atau seseorang yang kehilangan pekerjaan namun kemudian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Maka hal inilah teman-teman, keyakinan pada qada dan qadar membuat kita tidak mudah putus asa dan selalu optimis. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Semua urusannya adalah baik, dan itu tidak ada pada seseorang pun kecuali pada orang yang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari meyakini qada dan qadar? Maka saya mengajak kepada teman-teman, ayo pilih jawaban yang benar. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi kesulitan? A. Menyalahkan keadaan. Yang B. Percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik. Ataupun yang C. Menyerah dan putus asa. Silahkan teman-teman bisa menjawab antara A
B atau C? Oke, benar. Jawaban yang benar adalah B. Percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik. Maka teman-teman, dengan keyakinan ini kita akan lebih tenang dan sabar dalam menghadapi setiap ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Maka teman-teman, ini memberikan pengertian kepada kita, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah di ayat 216. Maka teman-teman yang berbahagia, semoga kita bisa selalu meyakini qada dan qadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, kita akan meraih ketenangan jiwa dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, ingatlah bahwa setiap kejadian dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran surah At-Taubah di ayat ke-51. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.